Halo Sobat Paprika, selamat datang di channel kami kembali, Ngaikong. Pada episode kali ini, kami kedatangan seorang tamu spesial, senior Perhakas. Mari kita sambut Su Yap Yin Yan. Selamat datang Su, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk datang Tosya juga. di channel kami. Dan kami sangat ingin mendengarkan banyak informasi yang penting, yang tentu merupakan informasi yang berharga bagi kita-kita yang ada di sini. Nah, sebelum kita melanjutkan perbincangan lebih lanjut, yuk mari kita ngeteh terlebih dahulu. Oke, Tosya. Ya, mari diminum, Su. Ya. Sebelum kita melanjutkan perbincangan kita pada episode kali ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng untuk bisa mengetahui update dari channel kami lebih lanjut. Nah, Su Yap, kita ingin melanjutkan apa yang sudah dibahas oleh Ngaikong pada episode pertama tentang suku Hakka, khususnya di mainland China. Dan pada episode kali ini kita ingin membicarakan tentang Hakka, bagaimana suku Hakka pada akhirnya bisa sampai ke Indonesia, bahkan sampai ke Solo. Itu sejarahnya bagaimana, Su? Oke. Jadi ceritanya gini, kalau mau mendetail sih panjang ya, cuma saya pikir dibicarakan secara ringkas saja. Itu pada waktu tahun Hijiu Lingling mungkin ya. Itu di Cungkok kan ya ada perang saudara juga. Kuomintang, waktu itu zamannya masih Kuomintang. Itu ya ekonomi juga rusak, politik juga jadi banyak, pokoknya kita punya Cungkoren itu mencari tempat yang lebih baik. Kebanyakan yang lebih baik itu di selatan. Jadi orang-orang Cungko itu kenapa kok semuanya ke selatan, ke utara itu nggak mungkin. Utara itu udara di sana makin dingin dan susah, di sana ya lebih susah. Selatan itu selalu lebih makmur. Itu ceritanya gitu. Maka itu waktu itu orang kita punya leluhur, ya nggak tahu berapa punya udah leluhur Ticitai punya orang itu udah pada ke Indonesia. Pada waktu itu yang gampang ke Indonesia itu Guangzhou sama Fujian. Maka itu kenapa di Indonesia itu banyak Hakkanin atau orang Ke, atau orang Hokkien, orang Hokkien. Ya, Fuqing itu teman Hokkien, ya toh. Nah, itu dua provinsi itu yang paling dekat dengan Indonesia. Jadi mereka itu banyak, maka itu datang yang ke Indonesia itu orang Hokkien atau orang Hakkanin. Itu yang banyak yang dominasi. Masih ada Hubeiren, ya ada Hunan dan juga ada, cuman Shaosu lebih sedikit. Hubeiren itu yang tukang gigi. Itu ya, itu kebanyakan dari Hubei, cuman sedikit sekali. Komunitas itu Penghu termasuk di Guangzhou itu banyak. Maka itu ya itu, jadi karena di Cungko waktu itu kacau ekonomi politik apa itu, kita punya leluhur itu mau mencari hidup yang lebih lebih aman, lebih enak semuanya pada ke selatan, ke Indonesia. Ke Indonesia itu tujuan utamanya pokoknya Indonesia. Pada waktu itu Sumatera. Yang paling dekat. Ya, dari Cungko itu paling dekat Sumatera. Terus dari Sumatera tuh baru bencar ke Jawa, ke Kalimantan, kemana-kemana. Itu asal usulnya. Begitu. Ya, baik, Su. Nah, dengan kedatangan suku Hakka ke Indonesia bahkan sampai ke Solo, maka pada akhirnya berdirilah Perhakas. Nah, sejarah berdirinya Perhakas itu bagaimana, Su? Gini, kita kan tahun 1965 itu kan Gestok di Indonesia, ya, pemberontakan Gestok. Pada waktu itu kita itu zaman dari tahun 30-an lebih atau 20-an lebih sampai tahun 1965 itu kita punya kehidupan orang Cungko yang datang dari Cungko itu. Artinya
enjoy aja gitu loh. Politik maupun dagang semua hidup tentrem, baik-baik gitu. Jadi mau dirikan sekolahan, mau dirikan apa itu pada waktu itu sangat-sangat gampang, ya toh. Termasuk untuk mendirikan organisasi Iya, masyarakat seperti Perhakas betul itu betul, cukup ya. mudah ya? Iya, mudah. Waktu itu dibolehkan gitu loh, sama zaman Belanda, waktu mungkin udah tahun 45 sama pemerintah Indonesia ya dibolehkan. Nah, tahu-tahu 1965 tuh Gestok, ya toh. Waktu itu diisukan PKI yang mau memberontak. Maka itu, tapi PKI kan cenderungnya Cungko juga PKI, ya komunis. Lah maka itu pemerintah waktu itu menutup hubungan kita sekolahan apa yang bau-bau ke Cungko itu ditutup, tidak dibolehkan tahun 1965. Lah, tadi pertanyaannya Utomo, kenapa kapan kita kok Indonesia di Solo kok bisa mendiri Perhakas gitu kan? Betul ya. Tahun 65 kena Gestok, kita punya budaya Tionghoa itu semuanya ditutup, tidak dibolehkan baca koran, baca apa yang tulisan-tulisan itu ya tidak boleh. 1998 itu reformasi. Betul. Ya, dari reformasi waktu itu zamannya Pak Habibie, Bu Mega, ya toh, Gus Dur. Lah itu membebaskan kita orang Tionghoa boleh silakan mau berdirikan organisasi kayak mau bicara Hokkien, mau bicara Hakka, mau bicara Mandarin silakan dibebaskan lagi Ya. pada waktu setelah tahun 1998 itu. Lah maka itu terus dari Jakarta itu Chong Kin Su itu yang pertama itu mengadakan Hakka berdiri itu di Jakarta. Memang Chong Kin Su waktu itu dia bilang pertama, ya Chong Kin Su. Dia terus menyebarkan berita itu, coba daerah-daerah coba didirikan gitu loh. Nah, pada waktu itu Solo itu ada Wun Lim Ko, kalau nggak panggil Wun Lim Ko, sebab sama-sama saya kan ada Si Yung Ko, ya toh. Ada lagi Lei Ren He, ya toh. Itu 3 tokoh itu menyambut ajakan dari Jakarta itu kita berdirikan Hakka Solo gitu loh. Nah itu pada waktu itu tahun 2000 lah. Tahun 2000. Waktu itu kita dirikan. Ceritanya begitu. Berarti kalau nama Perhakas sendiri ketika di tahun 33 namanya apa? Yang ketika Hak Suk Kung Hui. Hak Sukung Wei. Hak Suk Kung Hui, ya. Dan itu sampai sekarang tetap Hak Sukung Wei, cuma Tetap. dengan nama Indonesianya Perhakas ya. Gini, kalau Perhakas itu namanya persaudaraan perkumpulan persaudaraan Hakka Surakarta. Ya. Itu Perhakas. Itu mulai adanya Perhakas ya tahun 2000 itu. Tapi sebelumnya itu Hak Suk Kung Hui. Perkumpulan Hakka. Dah itu. Zaman dulu. Jadi sebetulnya tujuan utama dari Perhakas ini karena ingin menyambung dari yang sudah ada sebelumnya itu Sukung Wei, dan juga menyambut dari apa yang ajakan dari Jakarta itu ya, untuk bisa membangkitkan kembali. Ya, memang sebelumnya kita tahun 2000 itu memang kumpulan-kumpulan Hakka itu sudah ada. Ya, maupun nggak cuma hanya di Solo, di kota kelahiran saya Sukabumi pada waktu itu pun sudah ada. Tahun 30-an apa itu. Ya. Maka itu Chong Kin Su yang di Jakarta itu dia ngadakan kumpulan lagi, coba didirikan lagi lah. Ini udah zaman reformasi dibolehkan. Lah setelah Jakarta itu berdiri, ya terus menghimbau daerah-daerah juga dirikan. Tahun 2000 itu ya kita Perhakas berdiri. Ya, tadi kita kan sudah berbicara tentang Perhakas yang versi baru ya. Nah, kita mau sedikit flashback ke Sukung Wei ketika dimulai tahun 30-an. Nah, pada tahun 30-an itu sebetulnya kegiatan Sukung Wei sendiri apa? Sebetulnya kita punya Hak Suk Kung Hui ya, kalau kita ngomong hak itu Hak Suk Kung Hui. Ke Suk Kung Hui ya, perkumpulan Hakka. Gini, komunitas dari Cungko itu
ada Haknin, orang Hakka, ada orang Hokkien, ada orang Fuching, ada orang Konghu, terutama ini yang empat komunitas. Yang lain tuh Hubei lah apa itu karena mereka lebih kecil ya. Jadi yang pegang peranan ini 4. Ya. Pada waktu itu komunitas ini sendiri-sendiri, jadi otomatis lah saya ini sama Utomo Hakkanin ya, saya cara Hakkanin kumpul-kumpulnya begitu ya toh. Orang Fuching ya cari orang Fuching, orang Hokkien ya cari orang Hokkien. Bagaimanapun kan begitu lebih klop gitulah istilahnya ya. Nah, pada waktu itu Woman punya nenek moyang atau leluhur kita itu menyadari bahwa kita ini komunitas waktu itu udah lumayan banyak gitu loh. Perlulah ngadakan satu kumpulan supaya antara warga Hakka itu bisa ada komunitas, ada sosialnya, ada apanya gitulah. Maka itu perlu mengadakan perkumpulan Hakka. Waktu itu ya udah langsung namanya Hak Sukung Hui. Hak Sukung Hui itu ya itu perkumpulan Hakka gitu. Nah, mengenai dana bagaimana, itu memang Woman punya orang namanya merantau ya. Itu bagaimanapun ikatannya persaudaraan atau ikatannya itu sangat kuat. Kayak Woman lah umpamanya sekarang merantau kemana gitu ya, merantau ke Sumatera gitu. Podo-podo ketemu orang Solo nih, wah ya udah bisa kuat sekali itu persaudaraannya. Ini juga sama, dari Chungkot Haman juga merasa Hakkanin itu ya perlu ada satu kekompakan, ada satu kumpulan. Pada waktu itu ya itu tujuannya begitu. Perkara mengenai biaya umpamanya, terutama waktu itu yang diadakan itu Fung Pak Hause. Apa Fung Pak Hause? Pesta merah atau pesta putih. Putih itu kematian, pesta merah itu perkawinan lah atau ulang tahun lah. Terutama ini 2 ini yang digalakkan pada waktu itu. Pokoknya kalau Utomo ada mau, oh saya mau mantu, udah woro-woro semua. Semua pada datang. Penyampaiannya itu mulut ke mulut. Oh, jadi waktu itu kan tidak ada media sosial, Tidak ada telepon. Tidak ada. Itu berarti caranya mulut ke mulut. Betul, iya mulut ke mulut. Jadi sekarang Utomo mau mantu, saya nggak umumkan. Utomo ya nggak mau kasih tahu sama saya, temen gitu lah ya. Saya ngomong-ngomong semua. Ayo, ini Utomo kapan ini mau mantu? Semua pada jagung, semua pada ikut nyumbang. Nyumbang itu dari Cungko itu zaman dulu memang sudah begitu. Jadi mereka sampai sini pun kalau Utomo ada punya kerja ya nyumbang gitu. Atau ada kematian. Ya, nah. Pada waktu itu yang banyak mengumpulkan komunitas itu yaitu Fung Hause atau Pak Hause. Fung Hause itu yaitu kawin lah, ulang tahun lah. Kalau Pak Hause itu yaitu kematian. Itu yang banyak yang benar-benar istilahnya itu kalau mau ketemu itu lah ini benar-benar ketemu. Jadi yang dulu jarang-jarang ketemu ya ketemu di situ. Kalau yang sehari-hari mungkin tetangga ya atau sama Utomo tetangga itu sering ketemu. Tapi kalau yang lain-lain itu ketemunya yaitu di 2 acara itu. Jadi yang jauh-jauh pun juga bisa tahu tentang Bisa tahu. Oh, ya, okay. Semua komunitasnya yaitu menyampaikannya itu mulut ke mulut. Begitu ceritanya. Ya. Terus tadi kan kita kan tahu Hak Sukung Wei itu kan berdiri tahun 33. Itu berarti ketika zaman penjajahan Belanda. Kemudian dari penjajahan Belanda pindah ke penjajahan Jepang, ke Orde Lama hingga transisi ke Orde Baru. Itu kan berarti ada perubahan sosial politik yang cukup banyak ya, dari pemindahan kekuasaan dari Belanda ke Jepang, kemudian ke pemerintah Indonesia di bawah Soekarno. Nah, dengan berbagai perubahan yang ada itu bagaimana Kak Sukung Wei menyikapi perubahan-perubahan itu? Apakah mengalami kesulitan ketika terjadi perubahan sosial politik pada saat itu? Pada waktu tahun 30-an, 40-an pemindahan politik maupun pemerintahan dari Belanda ke Indonesia, dan pada waktu itu sama sekali hampir tidak ada perubahan apa-apa. Dan kita kumpulan Hakka itu ya enjoy aja.
Yang perubahan drastis yang benar-benar yang sangat-sangat drastis itu ya gas stop itu 1965. Mulai dari situ, hanya itu. Yang benar-benar kita punya budaya, kita punya apa-apa itu dikekang betul, sama sekali tidak boleh. Hanya itu. Hanya saja. Hanya di itu situ. saja. Yang sebelumnya oke-oke saja. Gitu kan. Nah, kemudian tadi kan dibicarakan soal ngumpul-ngumpul ya, bahwa sesama orang Haknyin ada acara kumpul-kumpul. Nah, kan kalau kita saat ini kita kan punya gedung yang megah seperti ini ya, yang di mana kita syuting saat ini, gedung yang sangat megah, bisa dipakai untuk berbagai macam aktivitas. Nah, sebelumnya kan nggak punya gedung, nggak punya tempat nih. Kok biasanya ngumpul-ngumpul di mana biasanya? Oke. Jadi kalau waktu kita bicara kembali lagi ke tahun 30-an, 40-an, kumpul-kumpulnya di restoran atau di antara rumah-rumah, ada orang yang itu rumahnya agak besar, kumpulnya di situ ya kalau zaman dulu. Nah, kalau kita bicara Perhakas, ya, setelah tahun 2000 kita Perhakas berdiri, pada waktu itu kita belum punya Veiso, belum punya kantor, belum punya apa. Kumpulnya kita kadang-kadang dulu di rumahnya Kowen Lim. Karena pada waktu itu Kowen Lim sebagai cusi yang pertama. Dari tahun 2000 pertama itu Kowen Lim cusinya. Kumpul di Kowen Lim. Kadang-kadang kumpul lagi di siapa gitu. Pernah lah kumpul di rumah masing-masing. Setelah beberapa kali, terus akhirnya pikir-pikir kok ngerepotin gitu loh ya. Kumpul di Boga. Rumah makan Boga yang di Serwedari. Pada waktu itu Wisma Boga ya belum ada. Ya toh. Kumpul di restoran Boga. Kita kumpul di ruangan yang di belakang, ya bisa muat 30 orang, 40 orang. Nah, kumpul-kumpulnya di situ. Kumpul rapat dulu, setelah rapat terus makan dan apa-apa itu di situ. Itu. Kemudian saudaranya pada akhirnya bisa membeli gedung ini. Ya. Nah, setelah kita beberapa tahun ya, kalau nggak keliru ya, 200 kita beli ini Perhakas kantor ini 2002 atau 2003 kalau nggak salah loh ya, saya nggak ingat betul. Waktu itu Kowen Lim sama Ko Si Yung lah, sama tokoh-tokoh itu kita punya yang tua itu, wah ini kelihatannya kita kok harus punya kantor sendiri, punya tempat lah, nggak tiap kali kita rapat kok harus nebeng ya toh, bukan nebeng ke restoran Boga, ke restoran Sinsin ya toh. Waktu itu Sinsin masih di Jalan Uri Sumarjo, waktu itu masih di situ. Jadi pikir-pikir kita harus punya kantor. Maka itu akhirnya Kowen Lim ngesio yang di Loji Wetan sekarang ini. Nah, pada waktu itu kan ya uangnya ya nggak ada. Ya, menyebarkan berita ke kita ini ya toh. Terkumpullah akhirnya berapa M gitu ini dibeli. Itu tahun 2002 atau 2003 itu saya lupa. Itu ceritanya begitu. Ya, gitu ya, Su. Ya. Nah, kalau Perhakas sendiri sebagai organisasi masyarakat, apakah sudah terdaftar menjadi badan hukum? Oh ya, itu sudah. Sekarang sudah. Kita terdaftarnya ini sekarang kan 2025. Kalau enggak keliru 2014. 2014 ya? Sudah didaftar. Ya. Kita HK ini 2012 dibangun kembali. Dulu ya masih bangunan lama ya. Masih bangunan lama, 2012 kita rubuhkan, bangun balik. 2014 kalau nggak keliru kita sudah langsung urus daftarkan ke Dekumham. Jadi sama dengan peresmian gedung yang sekarang ini ya? Kelihatannya enggak, belakangan. Jadi peresmiannya 2013. Peresmiannya kalau nggak salah Dekumham izinnya itu terdaftar itu keluarnya mungkin 2014 atau 2015. Begitu.
Ya. Gitu ya, Su ya. Hmm. Nah, kita udah ngobrol banyak ini. Hmm. Nah, mungkin kita bisa minum teh dulu. Oke, terima kasih. Ya, baik Su. Tadi kita kan sudah membicarakan tentang Perhakas, bagaimana Perhakas itu dari sebetulnya Sukungwe ketika tahun 1933 ya, sampai sekarang menjadi Perhakas. Nah, jika misalnya ini ada satu pesan yang ingin disampaikan dari leluhur kita ketika mendirikan Sukungwe dan ingin disampaikan pada generasi mendatang termasuk kita-kita anak muda di Perhakas ini maupun di Paprika, kira-kira pesan apa yang ingin disampaikan oleh leluhur kita pada kita yang ada pada saat ini? Oke. Jadi kita punya leluhur ya, maksudnya leluhur itu kita punya Sang IP ya. Sang IP itu Sang IP itu zamannya lebih tua dari saya, seperti papa saya gitu ya. Itu termasuk kita punya orang tua. Dia kepengen itu hakanin itu tuanjie zai ichi. Tuanjie zai ichi itu persatuan menjadi satu. Ya, itu canangan dari orang tua kita. Berarti dari leluhur kita juga begitu. Kita punya nenek moyang ya, apa akung saya atau kungtai saya dari Cungkok datang itu, setelah kumpul di Indonesia, itu mereka itu merasakan kekompakannya itu yang diperlukan antara komunitas atau antar hubungan orang ke orang. Jadi leluhur kita atau saya punya orang tua itu kepengennya itu kita tuanjie itu bersatu ya, dan kita punya hakanin, punya jingsen, artinya hakanin jingsen semangat haka dari dulu ya, itu kita nggak ngomong sombong ya, antara kita Hakka, Hokkien, Konghu, atau Huqing, atau apa gitu, Hakka, orang-orang Hakka itu lebih terpelajar, lebih lebih berpendidikan. Ini bukan kita ngenyek yang lain, bukan ya. Ini memang kenyataannya ya. Seluruh Hakka di dunia pun mengakui, atau suku-suku lain juga mengakui, Hakkanin itu wenfanya kenkau. Wenfa kenkau itu budayanya itu lebih tinggi. Ya, disekolahkan. Kalau orang yang lain, dulu kita lagi kecil nggak disekolahkan. Jadi kalau Hakkanin, anak Hakka harus sekolahkan. Jadi maka itu bagaimanapun Hakkanin punya pendidikan lah, budayanya itu lebih tinggi. Nah, maka itu Hakkanin, kita punya nenek moyang atau kakek saya atau kungtai saya mengharapkan kita punya semangat Hakka atau budaya Hakka itu jangan sampai hilang. Itu yang penting gitu loh. Itu pesan-pesan dari kita punya orang tua. Dan xiaojing fumu atau xiaojing fumu harus berbakti kepada orang tua. Dan xiongdi jiemei tuanjie, nggak boleh ada gontok-gontokan antara saudara-saudara. Ya, apalagi dengan teman atau dengan satu komunitas. Itu pesan dari leluhur. Maka itu saya kira-kira mungkin perlu nyampaikan kepada muda-mudi sekarang ini, leluhur kita atau nenek moyang itu punya angan-angan demikian. Jadi ini perlu saya sampaikan juga. Jadi Hakkanin itiaosim katanya itu betul. Itu Hakkanin itiaosim. Artinya apa Hakkanin itiaosim? Orang Hakka satu hati namanya itu. Hakkanin itiaosim. Demikian. Jadi bukan sekedar slogan yang dibuat, tapi memang itu sudah ciri khas orang Hakka ya. Betul. Ya. Ya. Jadi begitu pemirsa, benar-benar kita sebagai orang Hakka itu benar-benar mementingkan budaya, pendidikan, bakti kepada orang tua dan persatuan ya. Betul. Nah, ya. Persaudaraan yang kuat ya, di antara orang Hakka. Ya, baik itu terima kasih untuk perbincangan kita pada episode kali ini, benar-benar sangat membuka wawasan bagi setiap kami yang menyaksikan supaya bisa
menjadi informasi yang bisa kita pegang untuk kedepannya. Oke. Baik, demikian episode kita pada kali ini. Terima kasih atas perhatian Sobat Paprika. Dan jangan lupa sebelum kita akhiri, tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa tekan lonceng untuk kita bisa sama-sama mengetahui update dari channel kita berikutnya. Baik pemirsa, sampai jumpa pada episode berikutnya. Oke, cut dulu ya.